ketika karena Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi seperti janji gue di video sebelumnya, gue sempat bilang kalau gue akan review the other brightening serum dari Skintific yang kemarin gue beli. Jadi di video gue sebelumnya, gue sempat mention kalau gue ada beli 2 brightening serum dari Skintific gitu ya, dan gue ada review salah satunya di video gue yang terakhir. Nah di video kali ini gue akan review the other brightening serum, dan gue akan full review, share gitu ya pengalaman gue pakai brightening serum ini selama beberapa hari, dan juga nanti gue akan share perbedaan ataupun perbandingan antara SimWet 377 yang udah gue review di video sebelumnya dan juga serum yang akan gue review di video kali ini. Nanti gue akan bandingin dari sisi texture, feel ketika pakai, dan juga manfaat yang gue rasakan ketika menggunakan 2 serum ini dalam beberapa waktu terakhir. So without further ado, let's get into it. Nah, the other serum yang gue beli dari Skintific adalah Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum. Ini yang warnanya pink. Jadi kalau yang sebelumnya yang gue review di video terakhir adalah SimWet 377 yang warnanya putih. Actually nggak putih, sini kayak gradasi glitter warna-warni gitu packagingnya. Di video kali ini gue akan full review untuk brightening serum yang 10% niacinamide ini. Sebenarnya kalau dari namanya it's pretty self-explanatory gitu ya. Ini untuk mencerahkan karena serumnya sendiri namanya brightening serum gitu. Tapi yang berbeda ataupun spesial gitu ya yang diklaim dari produk ini adalah dia pakai Royal DSM niacinamide. Katanya Royal DSM niacinamide ini tuh versi tradisional dari niacinamide yang sering dipakai di produk-produk skincare lainnya, dan punya molekul yang lebih kecil gitu ya, jadi lebih gampang menyerap dan lebih gampang lebih efektif gitu untuk mencerahkan kulit. Bahkan katanya kandungan Royal DSM niacinamide ini bisa menyerap ke kulit dalam waktu 30 detik dan bisa mencerahkan kulit dalam waktu 7 hari. Itu klaim dari kandungan Royal DSM niacinamide yang dipakai di Skintific brightening serum ini. Dan kenapa dia tulisnya 10% niacinamide? Dia emphasize di 10%-nya karena katanya 10% kandungan Royal DSM niacinamide itu adalah kandungan ataupun takaran yang paling efektif gitu untuk mencerahkan kulit. Oh iya, dan ingredient Royal DSM niacinamide ini katanya sudah dipakai juga di brand skincare ternama yaitu SK-II. Kalau teman-teman pecinta skincare pasti tahu lah ya, brand SK-II tuh brand high-end yang banyak banget jadi holy grail-nya para pecinta skincare ataupun beauty enthusiast gitu lah ya. Tapi memang karena itu high-end brand, jadi harganya pun jauh lebih pricey lah dibanding Skintific ini. Nah, untuk kita yang kantongnya tipis gitu ya, kaum kismin, kita mencari versi yang lebih murah gitu ya, dan itu bisa ditemukan di Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum ini. Kalau gue baca di packagingnya, dia juga selain punya 10% Royal DSM Niacinamide, dia juga punya alpha arbutin. Menurut gue kombinasi niacinamide dan alpha arbutin tuh selalu ampuh gitu untuk mencerahkan kulit. Gue entah kenapa setiap pakai skincare untuk brightening yang punya alpha arbutinnya itu selalu gue bisa berasa cepat gitu efek mencerahkan ataupun fungsi mencerahkannya di kulit gitu. So I think it's a perfect combo antara niacinamide dan alpha arbutinnya. Dan karena ada kandungan alpha arbutinnya, dia juga bisa bantu untuk mencegah pertumbuhan ataupun produksi melanin gitu. Jadi biasanya kalau habis jerawat ada bekas jerawatnya, alpha arbutin ini bisa bantu mencegah biar bekas jerawatnya tuh nggak tebel menghitam gitu. Jadi lebih cepat hilang lah gitu bekas-bekas jerawatnya. Kalau dari sisi texture dia kayak serum pada umumnya aja sih, dia lebih tidak secair air tapi nggak kental-kental banget juga gitu. Jadi kayak ya serum pada umumnya lah. Tapi again, menurut gue cepet banget meresap gitu. Dia nggak sticky juga di muka. Gue udah pakai ini 3 mingguan dan gue so far suka banget sama hasilnya. Di muka gue tuh dia efek mencerahkannya bisa sangat terasa. Gue benar-benar bisa merasakan. Nanti gue taruh perbandingan fotonya gitu before and afternya. Dan yang gue rasakan juga adalah entah kenapa setiap pakai serum ini tuh gue merasa besok paginya tuh kulit gue lebih sehat, lebih glowing, lebih kenyal gitu loh. Dan yang gue suka adalah dia sama sekali nggak bikin muka merah-merah atau iritasi gitu, terutama yang di bagian berjerawat. Jadi walaupun gue kadang-kadang masih tumbuh beberapa jerawat hormonal gitu ya, dan kalau gue pakai serum ini, dia nggak bikin bagian jerawatnya tuh merah-merah atau iritasi gitu. Tapi itu mungkin karena dia punya centella asiatica ya, jadi bisa menenangkan kulit, meredakan iritasi atau merah-merah gitu. Dan selain itu seperti produk Skintific lainnya gitu ya, dia punya kandungan ceramide yang mana bagus untuk memperkuat skin barrier. It's perfect sih menurut gue ketika lo lagi jerawatan gitu misalnya. Biasanya kan lo akan fokus untuk memperbaiki skin barrier lo gitu kan, dan biasanya lo akan mengurangi penggunaan serum-serum yang sifatnya mencerahkan gitu, karena kan biasanya tendensinya dia sedikit lebih harsh gitu ya untuk kulit. Tapi di serum ini tuh it serves you both benefits gitu loh. Dia bisa mencerahkan kulit lo, and at the same time dia juga bisa memperbaiki ataupun memperkuat skin barrier lo. Dan frankly speaking, menurut gue serum ini adalah serum yang paling cepat dan paling efektif untuk mencerahkan kulit gue so far gitu. So I tried a lot of brightening serums, nggak ada yang gue bisa merasakan efeknya secepat ini sih. Karena gue kalau tipikal orang yang pakai brightening serum
serum tuh gue suka ngetes gitu. Gue suka perhatiin area wajah gue yang lagi ada dark spots-nya dan gue fokusin ke sana gitu. Jadi gue biasanya melihat efektivitas serum tuh dari that particular noda hitam di kulit gue gitu. Kalau noda hitam tersebut tersamarkan, that it means that the brightening serum actually does the job gitu. Nah, kalau gue coba bandingkan dengan Skintific SIM-White 377 Dark Spot Eraser Serum yang gue dari video-video gue sebelumnya, sebenarnya dari sisi hero ingredients-nya pun beda dengan yang Skintific 10% niacinamide ini gitu. Kalau yang SIM-White 377 ini hero ingredients-nya tuh adalah the SIM-White 377 itself gitu, yang katanya bisa mencerahkan kulit dalam 14 hari dan punya efektivitas mencerahkan yang lebih baik dari kojic acid. Sementara kalau Skintific 10% niacinamide ini, dia hero ingredients-nya adalah Royal DSM niacinamide yang klaimnya bisa mencerahkan wajah dalam 7 hari gitu ya, yang mana katanya punya molekul yang lebih kecil dan lebih gampang menyerap ke kulit gitu, dan bisa mencerahkan kulit dalam waktu 7 hari. Nah, setelah gue pakai keduanya gitu ya, kalau gue bandingin, menurut gue si 10% niacinamide brightening serum ini bisa lebih cepat mencerahkan muka lo secara keseluruhan gitu. Tapi kalau yang SIM-White 377 ini, dia memang benar-benar lebih fokus untuk memudarkan noda hitam ataupun hiperpigmentasi ataupun bekas jerawat yang membandel gitu. Gue sih akan pakai SIM-White 377 ini kalau gue memang fokus untuk menyamarkan noda hitam ataupun hiperpigmentasi ataupun bekas jerawat yang membandel. Tapi kalau gue mau brightening kulit gue secara menyeluruh, gue akan lebih pakai si 10% niacinamide ini. Nah, kalau dari sisi texture sendiri, si 10% niacinamide ini it's a bit thicker than the SIM-White 377. Lihat ya, dia agak sedikit kental kayak pada kayak serum pada umumnya gitu ya. Nah, kalau SIM-White 377 ini tuh dia jauh lebih cair, lebih watery aja gitu. Dan di video gue sebelumnya juga gue mention kalau dia sangat lightweight gitu teksturnya, kayak air aja gitu, nggak sekental yang segitu. Kayak netes aja gitu. Jadi kalau teman-teman nanya gue lebih suka pakai yang 10% niacinamide atau SIM-White 377, gue nggak bisa pilih salah satunya sih, karena memang fungsinya beda gitu, manfaatnya pun yang gue rasain beda gitu. Tapi seperti yang gue jelasin tadi, kalau gue pengen mencari yang mencerahkan wajah secara keseluruhan dan lebih cepat, gue akan pakai yang 10% niacinamide. Tapi kalau gue mau fokus menghilangkan noda hitam ataupun bekas jerawat yang membandel, yang tebel-tebel gitu ya, gue akan pakai yang SIM-White 377. Jadi bener-bener sesuai kebutuhan aja gitu. Gue masih pakai keduanya gitu, gue selang-seling tergantung dengan gue lagi pengen fokusin ke yang mana gitu. Kalau dari sisi harga sendiri, kemarin gue beli yang 10% niacinamide ini di 122.000 kalau nggak salah, and it's a bit cheaper than the SIM-White 377 yang harganya 133.000. Dan kemarin gue beli keduanya di official store-nya Skintific di Tokopedia. Nah, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi, semoga teman-teman yang lagi mencari perbedaan ataupun perbandingan antara dua serum ini bisa sedikit tercerahkan gitu, dan terbantu untuk menentukan kira-kira mau beli serum yang mana. Dan ya, I'll see you in the next one. Bye-bye!